Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdika Rahmatullah. Saya dari mahasiswa STIP Mujahidin Toli-Toli, program studi peternakan. Tujuan dari pembuatan video ini untuk menyelesaikan UAS atau ujian akhir semester mata kuliah dasar reproduksi ternak, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Insinyur Hendrik SPT MP IPM. Oke, baik, dalam video ini saya akan menjelaskan jenis-jenis hormon reproduksi ternak dan fungsinya, proses perkembangan folikel, perkembangan spermatozoa, dan proses fertilisasi pada ternak. Nah, hormon reproduksi pada ternak melibatkan beberapa jenis hormon utama. Pada betina, estrogen dan progesteron adalah hormon kunci. Estrogen membantu dalam pengembangan organ reproduksi dan mengatur siklus estrus dan memicu perilaku kawin. Sementara itu, progesteron mendukung persiapan tubuh untuk kehamilan dan memelihara kehamilan jika terjadi. Kemudian pada jantan, hormon utama adalah testosteron. Hormon ini bertanggung jawab atas pengembangan dan fungsi organ reproduksi jantan, termasuk produksi sperma, serta mempengaruhi perilaku kawin dan agresif. Selain itu, hormon gonadotropin seperti hormon luteinizing atau LH dan hormon folikulostimulasi atau FSH juga berperan dalam mengatur reproduksi dengan merangsang produksi hormon seks di ovarium dan testis. Semua hormon ini bekerja secara bersinergi untuk mengatur siklus reproduksi dan memastikan kelangsungan hidup spesies. Kemudian perkembangan folikel adalah salah satu rangkaian tahapan dalam siklus ovarium betina yang melibatkan pertumbuhan dan kematangan folikel atau kantung telur. Berikut beberapa tahapan utama dalam perkembangan folikel. Nah, yang pertama itu ada primordial folikel. Maksudnya tahap awal di mana sel telur dikelilingi oleh lapisan sel pendukung. Folikel ini berada dalam keadaan dorman. Kemudian yang kedua, primary folikel. Sel telur mulai tumbuh dan lapisan sel pendukung bertambah. Terdapat perubahan struktural yang menunjukkan inisiasi perkembangan folikel. Kemudian yang ketiga ada secondary folikel. Lapisan sel pendukung terus berkembang dan ruang cairan atau antrum mulai terbentuk di sekitar sel telur. Kemudian yang keempat ada Graafian folikel. Nah, folikel mencapai kematangan penuh. Antrum berkembang lebih besar dan sel telur berada di dalam cairan folikuler. Pada tahap ini, folikel siap melepaskan sel telur selama ovulasi. Kemudian yang kelima ovulasi, proses pelepasan sel telur dari ovarium. Folikel Graafian pecah dan melepaskan sel telur ke dalam saluran telur atau oviduct. Kemudian jika sel telur tidak dibuahi, sisa-sisa folikel dapat berkembang menjadi korpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron untuk mempersiapkan rahim untuk kehamilan. Jika sel telur dibuahi, korpus luteum akan berlanjut sebagai korpus luteum kehamilan untuk mendukung kehamilan awal. Nah, proses perkembangan folikel diatur oleh hormon-hormon reproduksi seperti FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone yang diproduksi oleh kelenjar pituitari di otak. Hormon-hormon ini berperan dalam mengatur pertumbuhan folikel dan pengaturan siklus menstruasi. Kemudian yang selanjutnya perkembangan spermatozoa pada ternak. Nah, yang pertama pembentukan spermatosit primer. Nah, proses dimulai di testis, di mana sel-sel spermatogenium mengalami pembelahan mitosis untuk membentuk spermatosit primer. Kemudian yang kedua meiosis 1. Spermatosit primer mengalami meiosis 1 menghasilkan dua sel yang disebut spermatosit sekunder. Proses ini mengurangi jumlah kromosom setengah menjadi N, maksudnya setengah dari jumlah normal. Kemudian yang ketiga, meiosis 2.
spermatosit sekunder kemudian mengalami meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid yang masing-masing memiliki setengah jumlah kromosom. Kemudian yang keempat ada diferensiasi menjadi spermatozoa. Nah, spermatid mengalami diferensiasi menjadi spermatozoa melalui proses yang disebut spermiogenesis. Selama proses ini terjadi perubahan struktural dan fungsional yang membentuk struktur khas spermatozoa, termasuk kepala, leher, dan ekor. Kemudian yang kelima ada pematangan spermatozoa. Nah, spermatozoa yang baru terbentuk belum sepenuhnya matang. Mereka memerlukan perjalanan melalui epididymis, suatu saluran panjang di bagian belakang testis, untuk mencapai kematangan yang motilitas penuh. Kemudian, selanjutnya, fertilisasi pada ternak. Nah, melibatkan beberapa tahapan yang terjadi dalam siklus reproduksi betina. Yang pertama itu ada estrus atau berahi. Induk betina memasuki fase estrus di mana ia menunjukkan tanda-tanda kesiapan untuk bereproduksi. Hal ini melibatkan perubahan perilaku, seperti peningkatan aktivitas dan penerimaan terhadap pejantan. Kemudian yang kedua, ovulasi. Nah, sel telur dilepaskan dari ovarium ke saluran reproduksi betina. Proses ini biasanya terjadi sekitar tengah siklus estrus. Kemudian yang ketiga, inseminasi. Sperma yang dihasilkan oleh pejantan diperlukan untuk mencapai sel telur. Inseminasi bisa terjadi secara alami, di mana pejantan melakukan kopulasi dengan betina, atau melalui inseminasi buatan, di mana sperma disuntikkan secara manual ke saluran reproduksi betina. Yang keempat itu ada fertilisasi. Nah, sperma bertemu dengan sel telur dalam saluran reproduksi betina. Biasanya di tuba Fallopi. Jika pembuahan berhasil, terbentuklah zigot. Kemudian yang kelima, migrasi zigot. Zigot yang terbentuk akan bermigrasi menuju rahim. Selama perjalanan ini, zigot akan mengalami beberapa pembelahan pembentukan embrio. Yang keenam ada implantasi. Embrio melekat pada dinding rahim untuk mendapatkan nutrisi dan berkembang lebih lanjut. Proses ini disebut implantasi. Kemudian yang ketujuh ada gestasi. Setelah implantasi, fase kehamilan atau gestasi dimulai. Betina akan menjalani masa kehamilan hingga melahirkan keturunan. Nah, semua tahapan ini penting untuk memastikan perkembangan dan kelangsungan hidup keturunan pada ternak. Oke, baik. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis hormon reproduksi pada ternak, proses perkembangan folikel, proses perkembangan spermatozoa, dan proses fertilisasi pada ternak. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.